Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sahabat Eksis Cipta Indonesia, Alhamdulillahirabbil alamin kita bisa bertemu lagi kali ini masih bersama saya Indi dan saya ditemani teman saya Mas Habibi di balik layar. Apa kabarnya? Insya Allah ya, kita semua dalam kondisi sehat walafiat, bahagia senantiasa, tetap bersemangat untuk berjuang ya ke arah perjalanan kita yang ke depan tentu saja. Apalagi teman-teman semuanya saat kami mengambil rekaman ini, kita sedang berada di suasana bulan suci Ramadan. Semoga dan insya Allah Ramadan ini menjadi Ramadan yang berkah bagi kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sangat senang sekali bisa ketemu, apalagi bertemu dengan sebuah judul baru, yaitu 7 formula. Apa itu? Kami sengaja sajikan bagi kita semua, saya dan teman-teman yang membutuhkan tips-tips untuk memecahkan masalah, untuk mengatasi masalah kehidupan ini, dan bahkan untuk mengantisipasinya tentu saja, agar masalah yang ada di depan tidak terjadi, dan jika ada yang sudah menghadapi menjadi mengecil, selesai, dan di masa depan tidak terulang lagi. 7 formula. Dan formula yang pertama yang akan kami bagikan kepada teman-teman semuanya adalah 7 formula mencapai kebahagiaan. Siapa yang tidak ingin bahagia? Tentu tidak ada. Saya, Mas Habibi, teman-teman semuanya yang sedang menyimak, pasti ingin bahagia. Lawan kata dari bahagia adalah penderitaan. Ya, kita saksikan akhir-akhir ini di negara kita tercinta Indonesia. Banyak sekali yang mengaduh dan merasa sangat menderita. Hingga teman-teman semuanya memicu protes-protes, terutama di kalangan mahasiswa. Tidak hanya di Jakarta, pusat pemerintahan, tetapi di berbagai kota, bahkan mungkin saja di seluruh kota besar di Indonesia. Mahasiswa turun ke jalan, menyuarakan suara rakyat yang merasakan penderitaan yang tampaknya semakin dalam. Inilah yang menjadi konsen kami Eksis Cipta Indonesia, mengapa kami menghadirkan 7 formula. Kami berharap tips-tips ringan, resep-resep ringan, formula-formula ringan dari kami bisa mengurai kecemasan, penderitaan, kekhawatiran, kesedihan, luka batin, luka pikiran yang mungkin kita semua rasakan. Tidak berpanjang kata, mari kita mulai. Tentu kali ini adalah tentang formula yang pertama. Kami sajikan dikotomi kendali. Apa itu? Saya yakin pasti teman-teman semua sudah sering mendengar. Anggap saja ini adalah refreshment. Kadang-kadang yang sudah lama kita simak, kita dengar, terlupakan karena begitu banyak sekali hal-hal stimulus-stimulus terjadi di lingkungan kita, di depan kita. Ada baiknya kita simak lagi tentang dikotomi kendali. Dan ini adalah salah satu tips yang sering bahkan selalu saya gunakan dalam berbagai situasi. Epictetus, pembawa formula ini, menyampaikan some things are up to us, some things are not up to us. Mengenal Epictetus, pasti kita semua tahu siapa dia. Seorang budak yang hidup di zaman Romawi. Dan saat itu teman-teman semuanya, pegangan beliau adalah sebuah pedoman, yaitu dikenal dengan filosofi teras di Indonesia, dan tentu secara internasional kita mengenalnya Stoicism, ya, bahwa ada hal-hal yang berada di bawah kendali kita, tetapi juga ada hal-hal yang tidak berada di bawah kendali kita atau tidak tergantung pada kita. Mengapa ini penting teman-teman semuanya? Karena kita biasanya, saya sendiri manusia,
Anda juga mungkin ada di antara Anda yang sering memaksakan diri atas sebuah keadaan. Ingin itu, ingin ini, ingin ke sana, ingin kemari, dan semua wajib terjadi. Ingin punya mobil baru, rumah baru, pasangan yang hebat, gitu ya. Apalagi yang kita inginkan, baju baru, teman kita harus begini, pasangan kita harus begini, orang tua kita harus begini. Terlalu banyak hal di luar kendali yang kita inginkan, dan itu membuat kita sangat tertekan, stres, bahkan penderitaan. Nah, itulah hal yang mendasar yang menyebabkan kita selalu merasa menderita hidup di dunia ini. Lalu bagaimana tipsnya? Kita mesti pahami dan kenali apa sih keadaan-keadaan yang tidak berada di bawah kendali kita. Tentu tindakan orang lain. Contohnya saat ini adalah kebijakan pemerintah. Sama sekali tidak bisa kita kendalikan. Betul, kita bisa protes. Tetapi keputusan akhir ada pada mereka. Bapak Ibu yang terhormat. Ya, sudah berapa hari mahasiswa turun ke jalan. Tetapi kebijakannya apakah langsung berubah? Tidak juga. Artinya, itu semua di luar kendali kita. Contoh lagi adalah tentang popularitas, reputasi kita. Ya, tentu kita ingin, siapa yang tidak ingin punya popularitas yang tinggi, karena dengan popularitas saat ini ya, bermain di sosial media akan memberikan dampak besar bagi ekonomi kita. Tetapi teman-teman, follower, ya, views tidak tergantung pada kita, tapi tergantung kepada mereka. Apalagi kekayaan kita. Kita sudah berjuang mengumpulkan dengan berbagai cara. Bisnis A, bisnis B, kerja A, kerja B, C, dan seterusnya. Bahkan bekerja 24 jam. Tetapi kok kekayaan kita segini-gini aja? Belum sesuai harapan kita. Kenapa? Karena banyak faktor yang juga mengendalikan, dan itu di luar diri kita. Kondisi alam, cuaca, gempa bumi, hujan, angin, apakah bisa kita kendalikan? Sama sekali tidak. Opini orang lain, pandangan mereka terhadap kita? Tidak. Kesehatan kita sudah berusaha. Dengan exercise, makan makanan sehat, minum juga demikian, pola hidup sehat. Tetapi ketika sakit, ada saja ya cara Tuhan mendatangkan penyakit tersebut. Jadi ya, tidak sepenuhnya bisa kita kendalikan. Kondisi saat kita lahir dari rahim siapa, orang tua kita siapa, adik kita, keluarga kita, ya, jabatan orang tua kita misalnya, tidak bisa kita kendalikan. Nah, itulah teman-teman semuanya. Kita perlu menyadari bahwa banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan di dalam hidup ini. Sehingga itu perlu kita petakan agar kesadaran itu terus tumbuh dalam setiap keadaan yang datang. Sehingga kita bisa meresponnya dengan cepat. Lalu, ini ternyata teman-teman semuanya, ya, sesuai yang saya sampaikan tadi, dan apa yang berada di bawah kendali kita pelajari, pertimbangan atau opini, persepsi kita. Ya, opini kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, ya, sehingga itu menjadi sebuah persepsi, itu adalah tergantung kita. Bagaimana kita memiliki paradigma, bagaimana kita memandang sesuatu, tergantung kita, tergantung pengetahuan kita, tergantung pengalaman kita, ya, tergantung kemampuan kita untuk mengambil makna. Nah, ini di dalam kendali kita. Kita mau buat itu positif, bisa. Tidak, bisa juga. Lalu berikutnya tujuan kita. Kemana kita punya tujuan dalam hidup ini? Tergantung kita. Kita punya wawasan, kita set sebaik mungkin, sebesar mungkin, silakan. Atau kita tidak punya tujuan pun silakan. Ya, semua dalam kendali kita. Lalu cita-cita kita. Kita mau jadi apa? Dokter, mau jadi konsultan, mau jadi apa? Politikus boleh, silahkan. Semua dalam kendali Anda sendiri. Keinginan kita, saya ingin makan es krim, saya ingin buka puasa dengan pisang goreng, saya ingin makanan yang sehat, boleh. Itu adalah keinginan kita.
Saya ingin beli baju ini, beli baju itu, gitu. Itu keinginan, baru dalam tahap keinginan, belum perwujudan dari keinginan itu. Baru keinginan, yes, bisa kita kendalikan. Tetapi ada proses lain ketika kita ingin mewujudkannya, itu adalah sesuatu yang di luar kendali. Pikiran dan tindakan kita sendiri. Saya mau bertindak sesuatu, boleh silakan. Putuskan sesuatu, boleh silakan. Ya, itu adalah semua di bawah kendali kita. Jadi teman-teman semuanya, jika kita sudah memahami tentang dikotomi kendali, sangat sederhana dalam pikiran kita, mari kita mulai latih untuk bagaimana kita bisa memilah saat sesuatu terjadi pada diri kita. Mana yang bisa saya kendalikan dan mana yang tidak bisa saya kendalikan. Karena ketika kita mampu fokus pada sesuatu yang bisa kita kendalikan, maka kita akan menjadi lebih bahagia. Kita tidak lagi dikendalikan oleh hal-hal di luar yang tidak bisa kita kendalikan, karena itu akan membuat tentu saja kita menderita. Ya, mulai latih saat ini. Mungkin saja ini sesuatu yang tidak mudah, karena bertahun-tahun kita hidup pada sesuatu yang sangat bercampur begitu, tidak terpisah antara yang tidak bisa dikendalikan, yang bisa dikendalikan, semua menyatu, seolah-olah kita seorang manusia yang bisa melakukan apa saja sesuai apa yang kita mau, sesuai kebenaran yang kita yakini. Tentu tidak demikian. Sekali lagi, ada dikotomi kendali. Saya yakin jika kita, teman-teman semua, mulai melatih ini dan internalisasi dalam diri kita menjadi pikiran, perilaku yang benar-benar bisa dipisah antara yang bisa dikendalikan dan tidak, difilter begitu teman-teman, insya Allah kita semua akan semakin mudah mencapai kebahagiaan. Sehat selalu, salam semangat, selamat menjalankan ibadah Syaum Ramadan. Mudah-mudahan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.